atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di ruang virtual ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sedikit dari kemuliaan akhlak beliau. Terima kasih. Sepertinya kita sudah melewati tema pandemi ya. Jadi kita kembali kepada tema-tema yang pernah kita bahas sebelumnya. Dan karena itu saya juga kembali kepada tema ini. Nah, tema yang kali ini adalah berjudul kebenaran. Nah, kalau menurut hitungan saya ini adalah tema ke-7 untuk filsafat yang saya bawakan. Ya, ada sebuah pernyataan yang menarik. Oke, saya sudah share materinya lewat chat ya. Silahkan diklik untuk membaca. Oke, ada sebuah kalimat menarik dari Thomas Hobbes. Dia berkata, benar atau salah adalah atribut pernyataan, bukan atribut benda. Dan dimanapun tidak ada pernyataan, maka di sana tidak ada benar dan tidak ada salah. Ya, tema tentang kebenaran selalu menarik karena yang dilakukan oleh para pencari pengetahuan sesungguhnya adalah untuk menemukan kebenaran. Namun, ada juga yang menarik bagi para pencari ilmu selain menemukan kebenaran, yaitu memahami apa sesungguhnya kebenaran itu. Nah, umumnya dipahami bahwa kebenaran itu ada yang mengatakan kebenaran itu relatif. Baik relatif bagi individu maupun bagi komunitas. Menurut pandangan ini, tidak ada yang benar secara absolut. Yang ada hanya benar menurut saya atau benar menurut mereka. Sesungguhnya, pandangan seperti ini membingungkan. Misalnya, bayangkan ada dua orang berdebat. Misalnya saya berdebat dengan Ustadz Karim tentang berapa orang yang mengikuti pengajian daring Nasaruddin Umar Office sekarang. Nah, perdebatan ya, antara saya dengan Ustadz Karim tidak menunjukkan bahwa tidak ada fakta absolut atau tidak ada kenyataan pasti jumlah peserta pengajian daring Nasaruddin Umar Office. Misalnya jumlahnya ada, misalnya sekarang ada 16. Ya, kalau ada yang mengatakan 15 atau mengatakan 17, maka dia sudah pasti salah secara absolut. Ya. Jadi perdebatan saya dengan Ustadz Abdul Karim itu tidak membuktikan bahwa kebenaran itu menjadi relatif, karena kebenaran itu ada di sana. Ya, barangkali tidak ada di saya dan tidak ada di Ustadz Abdul Karim, karena saya masih tidak tahu jumlah sesungguhnya, tetapi tetap saja kebenaran itu tidak menjadi relatif karenanya, karena kebenaran itu tetap hadir di sebuah tempat walaupun saya dengan Ustadz Abdul Karim mungkin belum menemukan kebenaran itu. Sehingga saya dengan beliau itu berdebat. Oke. Pelajaran yang diambil dari pernyataan itu adalah perbedaan pendapat tidak meniscayakan relativisme. Atau apabila ada orang berdebat, maka belum tentu kebenaran itu otomatis menjadi relatif. Barangkali kebenaran memang sedang sulit digapai, baik oleh saya maupun Ustadz Abdul Karim. Tetapi itu tidak berarti membuat segalanya menjadi relatif, termasuk fakta bahwa adanya 15 orang yang menjadi peserta pengajian sekarang itu adalah fakta. Ya, walaupun saya dengan Ustadz Abdul Karim karena tidak tahu atau tidak melihat chat sehingga tidak tahu jumlahnya berapa. Dengan demikian, pertanyaan tentang apa itu kebenaran tidaklah sama dengan pertanyaan bagaimana kita mengetahui kebenaran. Keterbatasan kita dalam mengetahui kebenaran belum tentu membuat kebenaran itu menjadi terbatas pula atau menjadi ikut-ikutan relatif sebagaimana relatifnya kita. Kita bisa mengetahui kebenaran dengan perbedaan pendapat, tetapi itu bukan berarti kebenaran itu relatif. Lalu ada teori lain tentang kebenaran, yaitu teori koherensi namanya. Ya, koheren itu artinya konsisten. Nah, berdasarkan definisi ini, maka untuk menentukan kebenaran atau keyakinan mana yang benar, contohnya keyakinan misalnya, berarti dengan cara mengidentifikasi mana kebenaran yang konsisten atau koheren dengan keyakinan lainnya. Jadi misalnya ada satu sistem keyakinan.
manakah di antara sistem keyakinan, bukan mana, tapi dalam sistem keyakinan itu seluruhnya konsisten dan koheren satu sama lain, maka itu membuktikan dia benar. Dalam praktiknya mungkin ini sulit. Jadi kita sulit menemukan sebuah keyakinan yang cukup koheren, yang cukup konsisten. Mungkin cukup tapi tidak sepenuhnya koheren dan konsisten. Barangkali termasuk keyakinan dalam Islam. Itu juga ada koherensi dan konsistensi yang kadang hilang walaupun tidak banyak. Nah, kenyataannya teori ini tidak lagi bisa diterima oleh umum. Karena hampir tidak ada kebenaran yang cukup koheren atau sulit sekali ditemukan. Oke, definisi lain tentang kebenaran adalah bahwa kebenaran itu berkoresponden atau teori korespondensi. Jadi misalnya sebuah pernyataan menjadi benar apabila sesuai dengan kenyataan. Jadi sebuah pernyataan menjadi benar apabila sesuai dengan kenyataan. Mohon izin mungkin sambil menunggu guru kita kembali. Gerah, jadi saya nyalain AC dulu. Ya, teori korespondensi. Jadi sebuah pernyataan dianggap benar apabila sesuai dengan kenyataan. Jadi terjadi korespondensi antara kenyataan dengan pernyataan. Namun ada kesulitan pada teori korespondensi ini, yaitu kosongnya isi. Jadi tidak ada isinya. Misalnya gini, jika kenyataan adalah bukti analisis informatif terbuktinya sebuah kebenaran pernyataan, ya berarti kenyataan tersebut tidak berdiri sendiri secara independen dari pernyataan. Jadi kenyataan membutuhkan pernyataan untuk menjadi benar. Begitu pula pernyataan membutuhkan kenyataan untuk menjadi benar. Kesimpulannya, kenyataan itu tidak independen kebenarannya. Dia tergantung pada pernyataan. Jika memang kebenaran seperti itu ada, mengapa harus menunggu ada pernyataan yang sesuai dengan kenyataan untuk menganggapnya benar? Berarti kenyataannya tidak independen. Namun di sisi lain, sulit untuk mendefinisikan kenyataan sebagai sesuatu yang berbeda dengan sesuatu yang dinyatakan. Jadi selalu saja kenyataan membutuhkan pernyataan menjadi benar. Dan itu menjadi kekurangan dari kebenaran model ini. Karena kebenarannya menjadi tidak independen. Selalu dependen, selalu tergantung kepada pernyataan. Nah, teori korespondensi tentang kebenaran ini hanyalah cara lain untuk menyatakan bahwa pernyataan yang benar adalah benar karena ada kenyataan di dunia. Oke. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa sama sekali sia-sia berharap kebenaran itu bisa hadir lewat analisis. Artinya kebenaran tidak perlu dianalisis. Nah, itu yang disebut dengan teori minimalisme. Teori minimalisme tentang kebenaran menyatakan bahwa kebenaran bukanlah sebuah properti substansial. Bukan pula sesuatu yang penting secara moral. Sehingga tidak ada sifat tersembunyi di balik sebuah kebenaran. Sehingga tidak ada yang perlu disingkap di balik pernyataan-pernyataan. Misalnya apakah pernyataan itu benar atau salah. Tidak perlu disingkap. Biarkan saja seperti itu. Menurut teori minimalisme, menegaskan bahwa sebuah pernyataan partikular itu penting, hanya cara lain untuk mengatakan misalnya contoh seperti ini. Ada pernyataan, sungguh benar ikan berenang. Atau sungguh benar ikan itu bisa berenang. Nah, itu sebenarnya bukan pernyataan yang benar-benar berbeda dengan pernyataan misalnya ikan bisa berenang. Jadi
Kalau ada orang mengatakan sungguh benar ikan itu bisa berenang, atau ada pernyataan lain mengatakan ikan bisa berenang, ya kedua pernyataan itu sama-sama saja. Walaupun yang satunya berisi kata sungguh dan yang satunya tidak mengatakan sungguh, tetap saja kedua hal itu sesungguhnya sama-sama saja. Tidak ada yang lebih benar dari yang lain. Mengapa? Karena di balik kalimat itu tidak perlu ada kebenaran yang dicari-cari. Ya, tidak ada kebenaran di baliknya. Itu hanya perbedaan persepsi, ekspresi saja. Jadi tidak perlu ada pembuktian. Tetapi ada masalah pada teori minimalis seperti ini, tentang kebenaran seperti ini. Kalau dianggap kebenaran itu tidak terlalu penting dan sampai tidak perlu dicari apakah sebuah pernyataan itu benar atau salah. Tetapi kenyataannya bahwa kita manusia itu kan pasti selalu mencari kebenaran. Itu bawaan bawaan dari sono kita. Ketika kita mendengar berita, kita pasti bertanya, benar atau tidak berita itu. Nah, kalau kita pakai teori minimalis ini yang menyatakan bahwa di balik setiap pernyataan tidak ada kebenaran yang perlu dicari, maka tentu membingungkan karena kenyataannya kita secara naluri selalu mencari mana yang benar. Nah, kemudian ada juga teori yang terakhir, saya kira ini terakhir adalah teori pragmatisme. Jadi sesuatu itu menjadi benar apabila berguna. Pragmatis. Misalnya tidak peduli pernyataan itu benar atau salah, tetapi ketika dia berguna, dia menjadi benar. Nah, ketika dia tidak berguna, tidak bermanfaat, maka dia menjadi tidak benar. Contohnya misalnya, kalau saya minum air jahe, saya lagi minum air jahe, dan air jahe itu bisa mengusir virus corona, misalnya. Maka pernyataan itu menjadi benar, ya, apabila berfungsi mengusir virus corona. Dan pernyataan itu tidak benar apabila dia ternyata virus corona. Saya tetap kena virus corona walaupun minum jahe ini. Bahwa tidak peduli apakah ada hubungan antara virus corona dengan zat-zat yang ada di dalam air jahe ini. Tapi kalau benar-benar saya tidak kena virus corona bukan gara-gara itu, saya yakin gara-gara itu, maka pernyataan itu benar. Tanpa harus ada hubungan secara kimiawi atau apapun antara virus corona dengan yang namanya air jahe. Ya. Nah, kesimpulan yang ingin disampaikan pada kesempatan ini, ya, kesimpulan dari pembahasan kita sebelum kita berdiskusi adalah bahwa ya kebenaran itu ya, banyak teorinya, ya, banyak teori-teori tentang kebenaran. Dan masing-masing teori itu punya kekurangannya masing-masing. Dan ada juga kelebihannya masing-masing. Sehingga sesungguhnya hampir tidak ada teori yang absolut yang bisa diyakini oleh semua orang bahwa itulah yang dimaksud kebenaran. Masing-masing orang akan mengatakan benar apa yang dianggap benar dan bisa berbeda dengan yang dianggap benar oleh orang lain. Tidak ada teori yang cukup kuat untuk bisa dianut oleh semua orang tentang apa yang dimaksud dengan benar. Itulah tadi yang dimaksud oleh Thomas Hobbes di awal tadi. Benar atau salah adalah atribut pernyataan, bukan atribut benda. Dan di manapun tidak ada pernyataan, misalnya di hutan tidak ada orang sehingga tidak ada pernyataan, maka di sana tidak ada istilah benar atau salah. Tapi kalau di sana ada manusia satu saja yang memberi pernyataan, maka pada pernyataan itulah muncul apa itu benar dan apa itu salah. Tanpa pernyataan apapun yang keluar dari mulut kita, maka tidak ada yang disebut benar dan tidak ada yang disebut salah. Saya kira itu sebagai bahan diskusi, mudah-mudahan ada manfaat.